Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajidi Mulusi Setiana, mahasiswa dari Universitas Badai Gunung Jati Cirebon dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari kelas 2L. Oke teman-teman semuanya, di sini saya ingin memberikan pemahaman suatu materi yang berjudul Implementasi Kinerja Manajemen SDM. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa diterima dengan baik. Nungguin ya. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja organisasi, pencapaian hasil pada tingkat atau audit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang dihasilkan atau fungsi aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasikan. Kinerja mencangkup tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetap tindakan itu sendiri. Menurut Richard, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah berancang jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber data yang digunakan dalam produksi itu. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. 1. Pendekatan personality trace. 2. Pendekatan perilaku. 3. Pendekatan hasil. Aspek pengukuran kinerja. 1. Produktivitas. 2. Kualitas. 3. Tetapan waktu. 4. Putaran waktu. 5. Penggunaan sumber daya. 6. Biaya. Jenis ukuran kinerja. 1. Ukuran uang. 2. Ukuran upaya atau dampak. 3. Ukuran reaksi. 4. Ukuran waktu. Ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. 1. Kehandalan. 2. Daya tanggap. 3. Kompetensi. 4. Akses. 5. Kesopanan. 6. Komunikasi. 7. Kejujuran. 8. Keamanan. 9. Pengetahuan terhadap pelanggan. 10. Perspektif atau aspek balance score dalam mengembangkan pengukuran kerja. 1. Pengukuran kerja dalam aspek keuangan. 2. Pengukuran aspek pelanggan. 3. Aspek proses bisnis internal. 4. Aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Indikator untuk mengukur kinerja organisasi: produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, 5. Akuntabilitas. Indikator penilaian kinerja: efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap. Ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur. 1. Produser pelayanan. 2. Persyaratan pelayanan. 3. Kejelasan petugas pelayanan. 4. Kedisiplinan petugas pelayanan. 5. Tanggung jawab petugas. 6. Kemampuan petugas. 7. Kecepatan pelayanan, dan lain-lain. Bisa dilihat selanjutnya. Selanjutnya ada indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. 1. Masukan. 2. Keluaran. 3. Hasil. 4. Manfaat. 5. Dampak. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan.
Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describe dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Rawi Rosentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja, performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entitas: 1 melakukan, 2 memenuhi, 3 menjalankan, 4 menggambarkan, 5 melaksanakan, 6 melakukan suatu kegiatan, 7 memainkan pertunjukan, 8 melakukan sesuatu yang diharapkan. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Definisi kinerja kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Unsur yang terdapat dalam kinerja: hasil-hasil tunggu pekerja, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, mencapai tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral pekerjaan dan kinerja organisasi, fungsi pekerja atau kegiatan yang terakhir, kinerja organisasi perusahaan, strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, keuangan. Inteligensi, kapital, dan parameter kinerja. Kita bisa lihat pada gambar bagian di bawah ini untuk integritas, kapital, dan parameter kinerja. Indikator kinerja organisasi: 1. Performa harus mengarah hasil. 2. Harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. 3. Unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami. 4. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan. 5. Tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kinerja. 6. Terhubung objektif dengan kebijakan insentif. 7. Bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Faktor peningkatan kinerja. Pendorong: 1. Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. 2. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Penghambatan: 1. Masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara insentif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. 3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata. 4. Semakin beragam dan kompleksnya stakeholder. Budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Kita bisa lihat pada bagian di bawah ini struktur-strukturnya.